Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 mata kuliah perpajakan akan menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 24. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Novita dengan NIM 225, Zuliarti Kristira Wulandari NIM 230, Niki Dwi Rukmini NIM 238, dan yang terakhir yaitu MN Fuadi Azaki dengan NIM 241. Untuk poin A, yaitu permohonan kredit pajak luar negeri. Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkan di Indonesia terlebih dahulu, harus menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni yang pertama yaitu laporan keuangan dari luar negeri, yang kedua fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, yang ketiga yaitu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya yaitu yang B, perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan. Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber penghasilan adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harus bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau penggunaan harta tersebut berada atau berkedudukan. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut berada atau berkedudukan. Yang terakhir yaitu penghasilan berupa bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang C yaitu penggabungan penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. 1. Untuk penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. 3. Untuk penghasilan berupa dividen diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor atau secara bersama-sama dengan wajar dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Selanjutnya yaitu saat diperbolehkan dividen tersebut ditentukan sebagai berikut. Pertama, pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahunan pajak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, maka saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Contohnya yaitu
PT Lola di Madiun dalam tahun pajak 1997 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut. 1. Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 1995 sebesar 800 juta rupiah. 2. Dividen atas pemilikan saham pada IJB Limited Liability Company di Australia sebesar 200 juta rupiah, yaitu sebesar dari keuntungan tahun 1992 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 1996 dan baru dibayar pada tahun 1997. 3. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada AAM Limited Liability Company di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebesar 75 juta rupiah, yaitu berasal dari keuntungan saham 1996 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh pada tahun 1996. Keempat, bunga kuartal keempat tahun 1995 sebesar 100 juta rupiah dari Iqbal Corpal di Kuala Lumpur yang baru akan diterima pada bulan Mei tahun 1997. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 1996 adalah penghasilan pada huruf A, B, dan C, sedangkan penghasilan pada huruf D digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun pajak 1997. Poin selanjutnya yaitu poin ke-D mengenai penghitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan, di mana di sini terdapat contoh kasus PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri yaitu sebesar 400 juta rupiah, penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% sebesar 200 juta rupiah, hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Jawabannya yaitu penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghitungan PPh pasal 24, di mana penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta rupiah, penghasilan dari Vietnam sebesar 200 juta rupiah, dengan jumlah penghasilan neto menjadi 600 juta rupiah. Yang kedua yaitu menghitung total PPh terutang, yaitu dengan pajak terutang 25% dikali 600 juta rupiah diperoleh hasil sebesar 150 juta rupiah. Yang ketiga yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, di mana dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu menjadi Rp 200 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah dikali 150 juta rupiah diperoleh hasil sebesar 49.999.999 rupiah, menjadi Rp 50 juta rupiah. Yang keempat yaitu menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, yaitu 20% dikali 200 juta rupiah diperoleh sebesar 40 juta rupiah. Dari penghitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta rupiah atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah. Selanjutnya yaitu mengenai penghitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak pribadi. Di sini terdapat contoh penghitungan PPh pasal 24 orang pribadi, yaitu Pak Abdul menikah tidak punya tanggungan di Jakarta, memperoleh penghasilan neto tahun 2014 sebagai berikut, di mana penghasilan dalam negeri sebesar 1 miliar, penghasilan luar negeri dengan tarif 30% sebesar 1 miliar. Jawabannya yaitu jumlah penghasilan neto di sini diperoleh sebesar 2 miliar, PTKP wajib pajak sebesar 24.300.000, menikah 2.025.000. Jadi penghasilan kena pajak PKP diperoleh dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP
yaitu menjadi 2 miliar dikurangi 26.325.000 rupiah. Diperoleh hasil sebesar 1.973.675.000 rupiah. Yang kedua yaitu mengenai PPh terutang pasal 21. Di sini diperoleh total sebesar 537.102.500 rupiah. Yang ketiga yaitu batas maksimum PPh 24 diperoleh totalnya sebesar 268.551.250 rupiah. Yang keempat yaitu PPh yang dibayarkan di luar negeri. Di sini dihitung dengan 30% dikali dengan 1 miliar rupiah, diperoleh hasil sebesar 300 juta rupiah. Karena PPh luar negeri lebih besar dari batas maksimum yaitu Rp 300 juta lebih besar dari 267.550.000 rupiah, maka PPh pasal 24 yang dibayarkan yaitu sebesar 268.551.250 rupiah. Selanjutnya yaitu kerugian dalam negeri. Terdapat contoh kasus PT Sejahtera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta rupiah dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 30%. Di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Jawabannya yaitu penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung total penghasilan kena pajak. Di sini yaitu penghasilan di Belanda kan diketahui 600 juta rupiah dikurangi dengan penghasilan dari dalam negeri sebesar 200 juta rupiah, diperoleh jumlah penghasilan neto sebesar 400 juta rupiah. Yang kedua yaitu menghitung total PPh terhutang, yaitu dengan pajak terhutang 25% dikali dengan 400 juta rupiah, diperoleh hasil 100 juta rupiah. Yang ketiga yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, diperoleh hasil total sebesar Rp 150 juta rupiah. Yang keempat yaitu menghitung PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri, yaitu dengan 30% dikali 600 juta rupiah, diperoleh hasil sebesar 180 juta rupiah. Kredit pajak yang diperoleh atau PPh pasal 24 adalah sebesar 150 juta rupiah. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah. Selanjutnya pada poin G, penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Contoh kasus pada PT Makmur Abadi memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan atau laba 2 juta dengan tarif pajak sebesar 35%. Di negara B memperoleh penghasilan atau laba 3 juta dengan tarif pajak 20%. Penghasilan usaha di Indonesia adalah 5 juta. Perhitungan kredit pajak luar negeri sebagai berikut. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya 2 juta ditambah 3 juta ditambah 5 juta sama dengan 10 juta. PPh terutang menurut pasal 17, 10 juta dikali 25% sama dengan 2,5 M. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah negara A 2 juta per 10 juta dikali 2M sama dengan 500 M. Pajak terutang di negara A sebesar 7M, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 5M. Selanjutnya pada negara B, 3 juta per 10 juta dikali 2,5 M sama dengan 750 M. Pajak terutang di negara B sebesar 600, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 750.
Jadi jumlah kredit pajak luar negeri yang dikenakan adalah sebesar 500 juta ditambah 7.500 juta sama dengan 1.250.000. Selanjutnya pada poin H, kerugian di luar negeri. Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 UU PPH, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPH. Selanjutnya, untuk lebih lanjut, besarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri adalah sebesar penghasilan neto. Perlu dicatat, wajib pajak tidak dapat memperhitungkan kerugian usaha dari cabang atau perwakilan luar negeri, termasuk juga kerugian usaha dari cabang atau perwakilan luar negeri. Kerugian usaha yang terjadi diperoleh setelah perhitungan luar negeri yang diperoleh dari harta atau kerugian yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan wajib pajak di luar negeri. Kerugian lain yang diderita di luar negeri juga tidak dapat diperhitungkan. Selanjutnya pada poin I, penghasilan wajib pajak dikenakan pajak bersifat final. Bersifat final harus dipotong oleh pajak lain maupun yang harus disetorkan sendiri. Bukanlah pembayaran pajak di muka atas PPh terutang, namun PPh final yang dimaksud merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan yang diperoleh tersebut, sehingga wajib pajak akan dianggap telah melaksanakan kewajiban dalam pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. PPh final dapat diartikan sebagai sebuah penyederhanaan dalam metode perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Umumnya, pajak penghasilan atau PPh akan dihitung berdasarkan hasil neto atau penghasilan bersih. Penghasilan neto dapat diketahui dengan melakukan perhitungan penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Namun tidak semua biaya bisa dikurangkan. Terdapat beberapa biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan. PPh final ini merupakan pajak yang dikenakan secara langsung ketika seseorang wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan. C. Pengurangan atau pengembalian kredit pajak luar negeri. Dalam hal ini, pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula. Maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Sementara itu, dalam pasal 4 KMK nomor 164 tahun 2002 dikatakan bahwa untuk melaksanakan pengkreditan PPh pasal 24, wajib pajak harus menyampaikan permohonan ke kantor bayaran pajak KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh dilampiri dengan 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, 2. Fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, 3. Dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak. Kemudian pasal 6 KMK nomor 104 tahun 2002 menjelaskan dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan. Situasi 1. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak yang terutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilakukan dalam SPT tahunan, sehingga pajak yang terutang di luar negeri menjadi kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang PPh. Tuan A, contoh kasus, Tuan A memiliki penghasilan dari luar negeri sebesar 1 miliar, penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar. Kendati demikian, setelah adanya koreksi penghasilan luar negeri, Tuan A mengalami perubahan menjadi 2 miliar. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri dikenakan tarif 40%. PPh pasal 25 yang dibayar oleh Tuan A sebesar 500 juta.
berapa PPh terutang Tuan A sebelum sesudah terjadinya koreksi fiskal di luar negeri? Nah, dapat kita lihat berikut versi SPT normal dan versi SPT pembetulan. Untuk SPT pembetulan, PPh yang harus dibayarkan sebesar Rp9.166.667, tidak ditagih bunga. K. Perubahan besarnya wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang bayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Contoh kasus, PT Global Prima di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Penghasilan luar negeri tarif pajak 20% sebesar 1 miliar rupiah. Penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar rupiah. Penghasilan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri sebesar 2 miliar rupiah. PPh pasal 25 sebesar 600 juta. Dengan rincian berikut sehingga diperoleh PPh yang masih harus dibayar sebesar 50 juta, tidak ditagih bunga. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.